Selamat bergabung kembali bersama kami pada seri laporan keuangan di edisi yang kedua, definisi laporan keuangan. Pada seri yang pertama terdahulu mengenai pengantar laporan keuangan, sekilas kita bahas mengenai dua fungsi yang berperan dalam penerbitan laporan keuangan, yaitu fungsi keuangan dan akuntansi. Kemudian telah kita bahas pula mengenai kerangka laporan keuangan, di mana ada 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan arus kas. Pada seri yang kedua ini kita akan mereview sekilas mengenai definisi laporan keuangan. Selamat menikmati slide-slide yang berikutnya. Laporan keuangan yang pertama kita bahas adalah laporan arus kas atau biasa dikenal dengan cash flow. Laporan arus kas ini merupakan per definisi adalah laporan aliran uang masuk dan keluar pada periode tertentu, yang tentunya pada setiap kegiatan operasional sehari-hari pastinya ada uang masuk dari hasil penerimaan atau penjualan atau pinjaman, dan ada juga pengeluaran uang untuk biaya-biaya. Laporan arus kas seperti disampaikan sebelumnya terdiri atas 3 aktivitas atau kegiatan bersumber dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Mari kita lihat satu persatu. Dari kegiatan operasional pada umumnya bersumber dari penjualan atau sales, kemudian ada penerimaan dari pendapatan lain-lainnya atau pendapatan sampingan dari aktivitas penjualan. Misalkan dalam satu operasional, kembali katakanlah hotel, dari penjualan kamar, penjualan makanan dan minuman, yang uangnya diterima pada saat itu juga. Jadi uangnya nggak diterima kemarin, uangnya nggak diterima besok, tapi uangnya diterima pada saat penjualan tersebut terjadi. Atau pada saat uang diterima, catat sebagai penjualan. Juga dengan penerimaan lainnya. Kembali kalau di hotel itu penerimaan lainnya itu misalkan penjualan dari extra bed. Penerimaan lainnya pendapatan kamar. Atau pendapatan lain-lainnya. Misalnya persewaan peralatan untuk kebutuhan meeting seperti LCD, screen, atau penyewaan lainnya. Kemudian dari kegiatan operasional ada penerimaan dan ada juga pengeluaran. Pengeluaran merupakan biaya-biaya operasional untuk aktivitas, biaya pembelian bahan baku, pembayaran utang, kemudian di biaya umum dan administrasi seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran peralatan kantor, kemudian untuk pembayaran kebutuhan listrik dan air untuk operasional. Nah, dari aktivitas operasional ini ada penerimaan uang dan bank, ada pengeluaran uang dan bank yang pada akhirnya akan ditotal. Apakah hasilnya itu masih positif atau negatif? Dan yang pastinya ada saldo awal atau saldo sebelumnya akan diperkurangkan sehingga kita dapatkan hasil dari operasional ini apakah positif atau negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah hasil yang positif. Kemudian yang kedua adalah dari kegiatan investasi. Investasi ini ketika kita melakukan pembelian dan penjualan harta. Jadi kalau kita membeli harta berarti ada uang yang keluar. Nah, yang dimasukkan ke dalam catatan arus kas adalah pada saat kejadian atau pada saat uang dikeluarkan. Kemudian penjualan harta. Harta ini
misalnya kita menjual mobil, menjual tanah, yang menjual aset-aset yang dikategorikan sebagai harta. Maka pada saat penjualan ada uang masuk. Nah, uang masuk itulah yang dicatat pada saat masuknya uang dalam arus kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Pendanaan ini yaitu apakah kita meminjamkan uang kepada pihak lain, ada yang mau pinjam, kita pinjamin uang, atau kita meminjam uang, misalnya kita meminjam uang ke bank, atau kita meminjam uang kemudian kita melakukan pembayaran pokoknya. Pada saat pembayaran pokok juga masuk di aktivitas pendanaan karena terkait dengan meminjam uang. Berikutnya adalah mungkin terjadi penjualan dan pembelian saham yang berimbas kepada penambahan kas dan bank. Nah, dari 3 aktivitas tersebut itu akan dijumlahkan di bawah sini. Tentu saja yang diharapkan adalah hasil yang positif. Dari operasionalnya positif, investasinya positif, dan pendanaannya juga positif. Dan arus kas ini nggak mungkin hasilnya negatif di bawah. Ketika operasional kita katakanlah negatif, kemudian kita juga belanja-belanja negatif pada saat awal, maka pada saat pendanaan kita harus mencari pinjaman sehingga menghasilkan nilai yang positif untuk arus kas ini. Dengan demikian arus kas ini merupakan laporan fisik kas uang dan bank yang benar-benar kita miliki dan dicatat pada saat terjadinya uang masuk atau bank masuk dan terjadinya uang keluar atau bank keluar. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut, namanya actual basis, dicatat pada saat terjadinya fisik kas dan bank keluar atau masuk. Berikutnya adalah laporan laba rugi atau profit and loss, yang merupakan laporan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada periode atau saat tertentu. Adapun laporan laba rugi sumber dari 3, yaitu pendapatan, kemudian biaya, dan menghasilkan laba atau kerugian. Ketika pendapatan lebih besar dari biaya, maka akan laba atau untung buat perusahaan. Demikian pula sebaliknya, ketika biaya lebih besar dari pendapatan, maka kerugian buat perusahaan. Per definisi kita bisa melihat di sini bahwa pendapatan itu merupakan hasil daripada penjualan dan pendapatan lainnya yang merupakan bisnis sampingan atau penunjang dari bisnis utama perusahaan. Balik lagi, misalnya tadi sudah disinggung di arus kas mengenai hotel, ada pendapatan utama, pendapatan makanan minuman, pendapatan kamar, kemudian pendapatan lainnya adalah pendapatan persewaan peralatan, misalnya penyewaan extra bed, penyewaan screen dan LCD untuk kebutuhan meeting. Kemudian ada juga pendapatan mungkin dari bunga simpanan di bank, bunga simpanan rekening operasional, giro, dan deposito di bank. Bisa dikategorikan sebagai pendapatan lainnya atau yang lain yang belum dikategorikan sebagai pendapatan utama. Berikutnya adalah biaya. Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk menunjang penjualan perusahaan. Ya. Ada harga pokok penjualan, di sini adalah biaya-biaya bahan baku, misalnya untuk kamar dan untuk makanan minuman, biaya bahan bakunya untuk makanan minuman, pembelian bahan-bahan makanannya, pembelian beras, daging, ikan, ayam, sayur, dan sebagainya yang menunjang itu. Kemudian biaya-biaya gaji yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan penjualan. Berikutnya biaya administrasi merupakan biaya gaji karyawan yang menunjang atau mendukung, misalnya gaji-gaji karyawan untuk di departemen back office, akuntansi, sales, bagian umum, HRD. Kemudian biaya-biaya utilities
listrik, air, dan mungkin gas. Nah, dari keseluruhan pendapatan totalnya, total biaya, kembali seperti tadi, ujungnya adalah apakah perusahaan ini rugi atau untung, laba atau rugi di penghujung periode tertentu. Tentunya setiap perusahaan mengharapkan keuntungan sehingga dapat lebih berkembang lagi di masa mendatang. Untuk laporan keuangan tidak mesti berurut, dicatat di cash flow dulu, kemudian dicatat di laba rugi. Enggak, karena ada perbedaan kriteria yang jelas. Yang tadi dicatat di cash flow adalah semua yang fisik uangnya ada, namun yang dicatat di pendapatan adalah semua kategori pendapatan dan biaya, meskipun belum ada transaksi fisik uang di sini. Atau lebih detail nanti akan kita lihat perbedaannya pada saat kita membahas metode pencatatan. Pada laba rugi, metodenya adalah accrual basis pada saat terjadinya, sedangkan pada cash flow yang dicatat adalah actual basis pada saat kas atau bank diterima. Berikutnya adalah laporan neraca atau biasa disebut dengan laporan balance sheet. Laporan neraca merupakan laporan kekayaan dan posisi keuangan juga pada periode tertentu. Pada laporan neraca ini ada 3 poin yang dicatat, yaitu harta, hutang, dan modal. Kalau rumus umumnya, harta nilainya harus sama dengan nilai hutang ditambah dengan nilai modal. Sehingga laporan neraca ini berada di dua sisi kanan dan sisi kiri, atau ada juga yang dibuat dengan atas dan bawah. Namun totalnya kanan dan kiri ini harus persis sama. Total harta harus sama dengan total hutang dan modal. Coba kita lihat per definisi. Untuk harta dikategorikan dengan dua kelompok. Yang pertama adalah harta lancar. Dikatakan lancar karena perputarannya ini terjadi 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Seperti uang kas ini bahkan tiap hari terjadi perputaran, tiap hari terjadi mutasi, bank juga demikian. Kemudian piutang juga demikian, mungkin setiap hari ada yang berpiutang kepada kita. Kalau piutang ini kita memberikan pinjaman meskipun bukan berupa uang, tapi kita menjual, mungkin bayarnya nanti, kita dibayar nanti 1 bulan oleh pembeli. Kemudian persediaan barang ini persediaan bahan baku atau persediaan barang-barang yang akan dijual, dan perputarannya ini 1 tahun ini lancar, setiap hari bisa berputar. Kemudian yang kedua adalah harta tetap. Harta tetap ini di atas 1 tahun mutasinya, jadi lama dipegang dan bisa bertahan lama, seperti tanah, kemudian bangunan, peralatan-peralatan kendaraan, dan hak paten. Ini yang kita bahas di pertemuan pertama, merupakan harta non-fisik. Berikutnya adalah hutang. Hutang juga dibagi 2 kelompok. Hutang lancar yang perputarannya maksimal 1 tahun, dan hutang tidak lancar atau hutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Hutang lancar ini misalnya hutang dagang. Hutang dagang, kita beli persediaan-persediaan untuk dijual, beli bahan baku, tapi bayarnya nanti 1 bulan. Kemudian hutang jangka pendek itu adalah hutang berupa pinjaman yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Ketika hutang tersebut dibayar lebih dari 1 tahun, maka dia masuk kategori hutang jangka panjang atau hutang tidak lancar. Jadi hutang tidak lancar ini bukan berarti hutangnya macet atau tidak lancar, tapi memang belum waktunya untuk dibayar.
Misalkan kita pinjam lagi uang di bank untuk jangka waktu 3 tahun, maka hutang yang harus dibayar dalam 1 tahun itu masuk di jangka pendek, tapi hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu 3 tahun harus masuk di angkanya masuk di hutang jangka panjang. Sehingga kadang hutang jangka panjang pun dipecah. Misalnya 3 tahun kita pinjam 30 juta, misalnya kita bagi 3 saja, 20 jutanya masuk di hutang tidak lancar, 10 jutanya karena setahun harus dibayar masuk di hutang jangka pendek. Jadi hutang bank pun bisa masuk di kedua kategori ini, jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya adalah modal. Modal ini ada berupa modal saham, ini membiayai awal perusahaan berdiri dari pemilik perusahaan atau dari investor. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan hasil keuntungan dari periode sebelumnya, bukan saat sekarang. Misalnya hasil keuntungan tahun lalu masuk di laba ditahan. Kemudian hasil keuntungan tahun ini atau periode sekarang masuk di laba tahun berjalan. Ya. Dengan demikian, ketika hutang dan modal dijumlahkan, totalnya itu harus sama dengan jumlah harta. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa harta kita itu bersumber dari hutang dan modal. Nah, terkait dengan pembahasan 2 slide sebelumnya, cash flow itu masuk di harta lancar, hutang kas, uang tunai kas dan bank, harta lancar, nilai akhir cash flow masuk di totalnya ada di sini, harus sama dengan ini, mencerminkan ini. Kemudian nilai akhir dari laba rugi itu masuk pada laba tahun berjalan. Ya. Sehingga neraca ini merupakan laporan akhir yang dibuat setelah laporan laba rugi dan cash flow selesai dibuat, barulah bisa ada laporan neraca ini. Pada saat sekarang semua sudah tidak manual lagi, semua sudah terintegrasi dengan sistem, tentunya sangat cepat untuk membuat laporan-laporan ini. Namun demikian, kita sebagai pengelola harus paham definisinya, sehingga mampu untuk mereview dan menganalisa ketika laporan keuangan ini diterbitkan. Demikianlah slide mengenai definisi 3 macam laporan keuangan: arus kas, laba rugi, dan neraca. Di edisi berikutnya kita akan melihat mengenai metode pencatatan sehingga lebih detail kita paham mengenai perbedaan dari 3 laporan keuangan maupun keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi mohon agar di like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di edisi berikutnya.